Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan, tentunya tidak akan pernah selesai untuk dibahas. Ya, namanya juga masalah. Dalam setiap lini kehidupan pasti ada yang namanya masalah. Tak terkecuali pada sektor pendidikan. Karena memang pendidikan itu adalah hal yang sangat riskan. Karena merupakan indikator dan sebuah pencapaian bagi sebuah negara untuk menghasilkan SDM-SDM yang tangguh dan juga handal. Nah, salah satu yang menarik dalam dunia pendidikan adalah tentang gelar. Karena memang di Indonesia itu banyak sekali gelar-gelar yang masih saja diperebutkan oleh beberapa kelompok atau oknum. Dalam hal ini biasanya identik dengan ijazah, karena memang gelar itu identik dengan ijazah. Katakanlah gelar akademik dan juga gelar-gelar yang lain. Nah, pada episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang praktik mengapa masih banyak sekali kejadian-kejadian atau penyimpangan-penyimpangan dalam tanda kutip adalah jual beli ijazah. Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Jangan skip dulu videonya, kita putar dulu intronya dan kita belajar bersama. Bung Rocky Gerung pernah mengatakan kalimat seperti ini. Kalimatnya adalah kalimat yang sangat kontroversial. Ijazah itu adalah tanda bahwa seseorang itu pernah belajar, bukan sebuah tanda bahwa seseorang itu pernah berpikir. Tentunya kalau kita analisis kalimat dari Bung Rocky Gerung ini, itu tentunya sangat mengguncang dunia pendidikan, terutama bagi mereka yang memiliki gelar akademik yang lebih dari satu. Katakanlah mereka yang memiliki gelar akademik di program kesarjanaan, bahkan program pasca sarjana sampai program doktoral. Bagaimana mungkin? Karena memang kalau kita meneliti kalimat yang sudah dilontarkan Bung Rocky Gerung tadi, jadi ijazah itu adalah sebuah tanda bahwa orang itu pernah belajar atau pernah sekolah, bukan tanda orang itu pernah berpikir. Karena memang orang belajar belum tentu berpikir. Dalam tanda kutip, pembelajaran-pembelajaran yang selama ini kita tahu di negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja, di mana contek-mencontek masih selalu saja ditemukan, kemudian masih saja banyak oknum-oknum yang membocorkan soal-soal ujian, seperti ujian nasional, ujian-ujian yang lain, dan masih banyaknya beberapa oknum-oknum yang berkeliaran di luar sana dengan menjual beberapa jasa. Seperti katakanlah dalam hal ini jasa TOEFL, tes TOEFL, IELTS, atau bahkan yang lain. Nah, tentunya ini menjadi polemik. Tentunya ini nyambung dengan pernyataan Bung Rocky Gerung tadi bahwa ijazah itu bukan tanda orang sudah pernah berpikir, karena memang orang berpikir itu bukan identik dengan sekolah. Orang berpikir tidak harus sekolah, karena orang berpikir itu walaupun orang-orang biasa, orang awam sekalipun, dalam tanda kutip orang yang tidak memiliki gelar akademik sekalipun, mereka kalau mempunyai pemikiran yang sangat besar atau dampaknya sangat besar terhadap perubahan bangsa, maka orang tersebut walaupun tidak punya ijazah dianggap sudah berjasa luar biasa kepada bangsa dan negara. Ini berbanding terbalik dengan mereka yang katakanlah sudah memiliki gelar akademik yang sangat tinggi, bahkan gelar profesor ataupun gelar-gelar yang lain, tetapi tidak pernah memikirkan atau tidak pernah berpikir. Mereka juga tidak dianggap kaum pemikir karena mereka hanya memiliki gelar akademik saja. Nah, tentunya ini sangat memukul bagi mereka yang memiliki gelar akademik yang sangat banyak. Kalau dulu kita bangsa Indonesia sangat senang dengan penyebutan gelar di depan seperti Raden, kemudian Gus, Nyai, Roro, atau bahkan Ustadz dan Kiai, atau bahkan Haji dan Haja. Ini sebetulnya adalah gelar yang memang secara tidak langsung memberikan power kepada kita agar kita lebih ditempatkan di strata sosial yang tinggi di masyarakat. Terlebih lagi jika memiliki gelar akademik. Entah gelarnya ada di belakang atau gelarnya ada di depan. Tentunya dengan memiliki gelar akademik yang seperti itu, katakanlah kesarjanaan atau bahkan
pasca sarjana akan memberikan nilai positif minimal untuk kita sendiri dan juga untuk masyarakat sekitar. Setidaknya mereka menilai bahwa kita adalah orang yang berpendidikan. Mereka tidak tahu bahwasanya kita itu pernah berpikir atau tidak kontribusinya apa kepada masyarakat, kontribusinya apa kepada bangsa dan negara, atau minimal kontribusinya terhadap dirinya sendiri apa melalui gelar akademik tersebut. Tentunya masyarakat tidak akan menilai itu. Masyarakat hanya melihat bahwa yang bersangkutan seolah-olah keren karena memiliki gelar akademik. Permisalan, profesor doktor. Kemudian di belakangnya ada lagi gelar yang menunjukkan bahwa seolah-olah dia adalah orang yang sangat intelektual. Tetapi kalau kita berkaca kembali kepada pernyataan Rocky Gerung tadi, maka bukan tidak mungkin orang-orang yang tidak berpendidikan sekalipun bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan umat manusia. Ini yang menjadi permasalahan. Tetapi yang menjadi pokok inti permasalahan adalah bagaimana orang Indonesia itu sangat senang terhadap gelar-gelar akademik. Karena memang ini bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri dan untuk para pencari kerja atau job seeker. Bayangkan ketika kita harus kuliah, katakanlah kuliah S1 yang ditempuh dengan kurang lebih 4 tahun atau bahkan bisa 3 tahun setengah, itu memiliki beberapa proses-proses yang tidak mudah. Belum lagi mereka yang berjuang masuk kepada perguruan tinggi negeri. Mereka harus bertarung dengan ribuan pendaftar atau bahkan mungkin jutaan pendaftar yang tidak kita pernah tahu bagaimana kepintarannya, intelijensinya. Kemudian kita harus berjuang selama 4 tahun itu hanya untuk mendapatkan gelar dan mendapatkan selembar kertas yang bernama ijazah. Tentunya ini berbanding terbalik ketika orang berduit yang mengatakan bahwa ijazah itu gampang, ya karena mereka berduit. Ini akan berbanding terbalik dengan proses yang sudah dilakukan oleh seorang mahasiswa reguler 4 tahun kuliah, belum tentu lulus, berjuang dengan IPK, tugas-tugas yang menumpuk, berjuang dengan SKS hanya untuk mendapatkan gelar akademik dan mendapatkan selembar kertas yang bernama ijazah tersebut. Bagaimana jika keadaannya orang yang sangat kaya raya, orang yang keturunan sultan, kemudian dia tidak punya ijazah, tetapi dia bisa memiliki titel bahkan lebih dari mahasiswa reguler yang kuliah tadi. Katakanlah yang reguler itu kuliah S1, tetapi karena ada sekelompok atau segelintir orang yang memiliki kekayaan berlebih, ketika mereka ingin mendapatkan gelar akademik seolah-olah mudah, tidak memiliki atau tidak melalui jalan seperti perkuliahan tadi 4 tahun. Bayangkan bagaimana ini bisa terjadi. Karena memang saat ini kondisi pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Sampai sekarang pun masih ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memperjualbelikan dokumen negara yang berupa ijazah. Nah, tentunya ini sangat disayangkan karena memang proses perkuliahan itu sangat sulit. Apalagi ketika mahasiswa memang betul-betul berjuang dari nol hingga dia lulus dan layak mendapatkan gelar akademik. Ini tentunya semacam cambuk atau mungkin semacam tamparan keras bagi pemerintah. Kok gampang-gampangnya orang-orang yang berduit itu tiba-tiba tanpa ada kuliah, tanpa kuliah mereka tiba-tiba langsung lulus, langsung wisuda dan otomatis punya gelar akademik. Nah, di zaman yang serba bisa kita akses seperti sekarang, serba canggih, serba paperless, semuanya serba digital. Apapun yang ada di dunia kita bisa akses. Kalau zaman sekarang, apa bedanya kita dengan orang yang tidak kuliah? Bedanya cuma satu, yaitu kita punya NIM, sedangkan mereka tidak punya NIM, atau nomor induk mahasiswa, atau nomor pokok mahasiswa. Yang membedakan hanya itu. Bisa saja orang yang di luar sana yang tidak pernah kuliah, yang tidak pernah duduk di bangku kuliah, mereka mempunyai soft skill atau mempunyai skill yang kita tidak pernah tahu akan hal itu. Karena memang seolah-olah kita yang kuliah itu dilindungi oleh gelar yang akan kita sandang di kemudian hari ketika kita lulus. Sedangkan orang-orang yang tidak kuliah itu bisa saja mereka lebih pintar. Tetapi banyak sekali masyarakat-masyarakat
yang memang sangat dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab, mereka menghubungi beberapa oknum yang bisa memperjualbelikan ijazah. Tentunya ini sangat disayangkan. Ini sangat disayangkan sekali karena memang ketika kita berbicara ijazah, apa kontribusinya? Ketika kita tidak punya ijazah, apakah kita harus minder? Tidak. Zaman sekarang itu tidak seperti itu. Bayangkan saja Microsoft, kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Google, dan lain sebagainya, ketika mereka ingin merekrut beberapa karyawan, mereka tidak pernah menanyakan akreditasinya apa, kampusnya negeri atau swasta. Yang penting dia punya skill atau tidak. Kalau mereka punya skill, ya kami rekrut. Kalau memang tidak punya skill, ya buat apa bekerja? Jadi pada dasarnya, kalau zaman sekarang, apa gunanya ijazah kalau memang semua bisa diakses, semua bisa dilihat, dan semua bisa kita satukan dalam satu genggaman, yaitu smartphone kita. Apa bedanya? Ya hanya beda NIM saja. Nah tentunya beberapa polemik-polemik yang seperti ini, jual beli ijazah, ini sangat disayangkan sama sekali karena memang pemerintah harus berusaha untuk menghapus kejadian-kejadian seperti ini. Artinya mismanagement seperti ini di kemudian hari, mohon pemerintah bergerak secara cepat karena memang kecacatan-kecacatan di dunia pendidikan seperti ini itu sangat mencoreng dunia pendidikan. Bayangkan saja orang Indonesia itu sekarang ya lebih, kalau kita lihat, lebih mementingkan hasil daripada proses. Padahal ketika kuliah itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita capai selain di dunia perkuliahan. Katakanlah dalam dunia organisasi, bagaimana mahasiswa itu membentuk sebuah relasi, kemudian membangun organisasi di luar kampus. Di kampus pun mereka juga sebenarnya prosesnya sangat tidak mudah untuk dicapai, untuk diraih. Berbeda halnya dengan orang yang punya uang, kemudian mereka mampu menghubungi pihak-pihak tertentu untuk membeli ijazah tertentu, maka mereka dengan mudah tanpa kuliah bisa lulus dan bahkan bisa memiliki gelar akademik yang lebih tinggi daripada yang kuliah. Tentunya kalau kita klarifikasi kembali, kalau dalam masalah ini adalah masalah uang, ya maka semuanya tidak akan bisa berkutik karena memang semuanya butuh uang. Siapa yang tidak butuh uang di zaman sekarang? Semuanya butuh. Tetapi apapun itu, gelar akademik seharusnya diberikan kepada orang yang tepat dan memiliki kualitas dan kualifikasi yang memadai pula sesuai dengan ijazah yang diraihnya. Bukan seperti sekarang marak sekali jual beli ijazah. Sampai saat ini tahun 2022 masih saja banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ternyata bisa memperjualbelikan dokumen negara yang bernama ijazah itu. Sebenarnya antara perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri pada hakikatnya sama-sama untuk mencerdaskan bangsa. Tidak ada dikotomi pada kedua perguruan tinggi tersebut. Tetapi dilematisnya adalah ketika perguruan tinggi swasta ingin merekrut mahasiswa atau merekrut dosen, dalam tanda kutip ketika PTS tersebut tidak terlalu menjadi daya tarik oleh mahasiswa, maka dalam hal ini ketua atau rektor PTS tersebut harus putar otak bagaimana caranya untuk membuat mahasiswa agar ada di situ. Nah, kejadian semacam ini sebetulnya secara tidak langsung membuat mahasiswa halu, artinya mahasiswa halusinasi. Jadi tidak ada mahasiswanya, tetapi pelaporannya di data di pusat itu ada. Nah, hal-hal yang semacam ini tentunya harus dihindari. Ini kalau PTS-nya tidak tidak terlalu peminatnya sepi. Tetapi berbanding terbalik ketika PTS-nya itu sangat banyak sekali peminatnya. Ini juga sebetulnya para rektor dan ketua PTS harus memutar otak juga. Kenapa? Karena harus memikirkan bagaimana rasio dosen terhadap mahasiswa. Bagaimanapun juga rasio mahasiswa dan dosen itu harus seimbang. Itu ternyata berbeda kembali ketika kasusnya terjadi di perguruan tinggi negeri. Karena memang kalau perguruan tinggi negeri sudah sangat bagus manajemennya. Tetapi
Tidak tentu juga bahwa lulusannya akan bagus seperti yang ada di kampus-kampus luar negeri yang ternama. Jadi mudah-mudahan kejadian-kejadian atau mismanagement seperti jual beli ijazah ataupun dokumen-dokumen negara yang lain tidak pernah ada lagi di Indonesia. Mari sama-sama menghargai proses, bukan menghargai hasil. Mari sama-sama jangan melihat kampusnya, tapi melihat outputnya. Apa yang dipunyai oleh mahasiswa tersebut, apa yang dimiliki oleh soft skill dari mahasiswa tersebut. Jangan melihat akreditasinya, tapi melihat apa outcome-nya atau output dari mahasiswa itu sendiri. Jangan melihat kampusnya, tapi lihatlah bagaimana visi misi yang mereka punya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa bahu-membahu untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.